Selamat pagi Mas Adrian. Selamat pagi. Kita mulai saja sesi konselingnya ya. Bisa Mas Adrian ceritakan apa yang membuat Mas memutuskan untuk datang ke sini? Ya, jadi begini Mas, akhir-akhir ini saya merasa kehilangan kepercayaan. Kepercayaan itu hilang karena teman-teman saya mempunyai finansial yang lebih daripada saya, dan mereka suka menghambur-hamburkan uang. Sedangkan kondisi finansial saya sangat kurang. Begitu ya. Jadi Anda merasa kurang percaya diri karena finansial Anda kurang begitu. Betul Mas, saya merasa kehilangan kepercayaan diri karena saya merasa berbeda dengan teman-teman saya, yang mana mereka leluasa bermain dan menghambur-hamburkan uang, sedangkan saya mempunyai kondisi finansial yang kurang. Kalau boleh tahu Anda merasa kurang percaya diri sudah berapa lama? Sudah lumayan lama, karena semenjak teman-teman membuli saya merasakan banyak tekanan. Semua masalah berawal dari ketika Anda merasa kehilangan kepercayaan diri karena Anda merasa berbeda dengan teman-teman Anda. Dan teman-teman Anda juga membuli Anda, begitu ya? Ya, saya merasa kehilangan kepercayaan diri dan tertekan karena kondisi finansial saya kurang. Teman-teman saya selalu menghina, membuli, dan mempermalukan saya karena kondisi tersebut. Baik, saya juga pernah merasakan apa yang Mas Adrian rasakan sekarang ini. Rasanya teramat sedih dan sakit ya. Ya, sedih sekali, Mas. Apalagi ketika teman-teman saya menghina, membuli, dan mempermalukan saya karena kondisi finansial saya kurang. Oke, karena teman-teman Anda sudah menghina Anda, apakah berpengaruh kepada hubungan pertemanan Anda sekarang ini? Sangat berpengaruh. Saya dan teman-teman saya sekarang sudah putus hubungan Oke, pertemanan. baik. Berarti sudah lost kontak ya? Sudah putus pertemanan karena sudah dihina begitu? Ya, Kalau boleh tahu, apakah putus pertemanan tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari Anda sekarang ini, Mas? sangat berdampak. Karena dengan masalah ini saya merasa kehilangan, mudah stres dan tertekan, serta emosi saya tidak stabil. Lalu juga berdampak pada orang tua saya karena memberikan hal negatif kepada mereka juga. Jadi Anda merasa sedih karena hilangnya pertemanan Anda dan berdampak negatif pada orang tua Anda begitu ya? Ya, benar. Bagaimana hubungan pertemanan Anda dengan teman-teman Anda sekarang ini? Saya berteman dengan teman-teman saya sudah lumayan lama. Ketika sekolah kita satu kelas. Kemudian saya merasakan bahwasannya mereka sangat berkecukupan, bisa bermain, menghambur-hamburkan uang, dan sejak itu saya merasa kehilangan kepercayaan diri. Dan saya pun juga tertekan karena sering dihina, dibully, dan dipermalukan oleh teman-teman saya. Sebenarnya mereka adalah teman-teman baik, tetapi mereka memandang bahwa materi itu segalanya. Sehingga mereka menganggap bahwa saya tidak layak bersama mereka dan mereka seenaknya mempermalukan saya. Oke, baik. Berarti Anda ini dari merasa awalnya kurang percaya diri karena dihina jadi berdampak pada kehidupan Anda termasuk orang tua Anda. Karena ini berdampak pada kehidupan sehari-hari Anda, apa harapan Anda dari proses konseling terkait masalah yang sedang Anda alami tersebut? Harapan saya yaitu bisa melalui masalah tersebut dan bisa lebih bersemangat lagi. Bagus, bagus. Luar biasa harapan Anda. Tetap semangat dan selalu semangat ya. Ya, baik Mas. Oke, baik. Anda juga mengatakan bahwa sudah putus pertemanan dan sudah lost kontak dengan teman-teman Anda. Tetapi kemudian Anda berkata bahwa Anda masih merasa kehilangan, kangen ketika bermain bersama, berjalan bersama, serta berdiskusi bersama dengan mereka. Hmm, saya merasa bingung. Saya merasa sudah putus pertemanan dan lost kontak.
Saya juga bisa bermain dengan teman-teman yang bisa mengerti dan memahami saya. Saya juga bisa bermain dan berdiskusi dengan teman-teman lain dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat tanpa mereka seperti tidak menghamburkan uang serta bermain seadanya ke lebih yang bermanfaat. Tetapi entah kenapa ketika melihat mereka bermain dan berdiskusi bersama terkait tugas, saya merasa kehilangan dan kangen momen-momen seperti itu. Karena kita sudah berteman lama, bermain, berdiskusi bersama, dan karena finansial saya kurang, mereka berubah. Ya benar, saya masih merasa kehilangan. Tetapi di sisi lain, saya sudah putus pertemanan dan berusaha melupakan. Tapi tiba-tiba saya keingat dengan teman-teman saya. Mungkin Anda merasa kehilangan ketika melihat teman-teman Anda bermain, berjalan, dan berdiskusi bersama karena Anda masih menyayangi teman-teman Anda, dan Anda belum bisa melupakan kenangan tersebut. Begitu ya? Masih sayang, sepertinya tidak. Saya dan teman-teman sudah putus pertemanan dan lost contact sehingga hal tersebut tidak mungkin terjadi, bukan? Saya pun sudah berusaha meninggalkan dengan putus pertemanan. Anda mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, akan tetapi Anda juga merasa ragu atau tidak yakin dengan perasaan Anda sendiri. Oh, begitu ya. Saya malah tambah semakin bingung dan tidak yakin serta harus berbuat apa dengan perasaan saya sendiri. Dulu saya juga pernah mengalami masalah yang sama dengan masalah Anda saat ini. Berbeda sedikit, dulu saya juga pernah mengalami hal yang serupa, pernah dibully oleh teman-teman saya. Kemudian saya menjauh dan tidak berteman dengan dia. Saya dekat dengan dia sudah lama sejak bangku sekolah, karena hal sepele dia bisa membuli saya. Lama-kelamaan masalah tersebut berlalu dan sudah biasa saja. Tetapi saya masih menyimpan kenangan dalam memori otak saya di mana kami bermain, bercanda dan berdiskusi bersama, sehingga saya masih merindukan momen-momen tersebut. Kemudian saya sadar bahwa sesungguhnya saya butuh dan merindukan momen-momen tersebut dan belum bisa melupakannya. Saya masih mau berteman dengan mereka. Oh, berarti kita senasib. Iya, iya benar. Saya juga masih menyimpan kenangan-kenangan manis bersama teman-teman saya. Saya juga kadang-kadang masih merindukan mereka dan belum bisa melupakan kenangan bersama mereka. Maka ketika seseorang masih merindukan dan masih menyimpan kenangan-kenangan ketika bersamanya, itu artinya kita masih sayang dan belum bisa melupakannya. Memang benar, terkadang saya merasa tidak nyaman dan sering kepikiran momen-momen ketika bersama mereka. Saya merasa tidak nyaman juga, tetapi saya tersanjung jika Anda bersedia menceritakan apa yang Anda rasakan. Ya, benar, memang benar. Yang saya rasakan belum bisa melupakan dan masih menyayangi teman-teman saya. Saya masih merindukan momen-momen manis bersama mereka seperti bermain, berjalan, dan berdiskusi bersama mereka. Pertemanan kita sudah lama dan saya sadar tidak seharusnya saya memutuskan pertemanan dan lost contact dengan mereka dan saya akan berusaha memahami dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Baik, saya perhatikan dari mulai Anda bercerita pertama kali sampai saat ini, Anda tidak menatap ke arah saya. Sepertinya seolah-olah Anda tidak suka dengan saya. Apakah seperti itu yang Anda rasakan, Mas? Bukan begitu. Saya tidak menatap Anda karena saya malu dan saya banyak banyak mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga saya bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih juga. Sampai ketemu di sesi konseling berikutnya ya. Ya, selamat siang Kak Sigit. Selamat Perkenalkan saya Adrian. Selamat siang Kak Sigit. Perkenalkan
Nama saya Adrian Rido Wirastanto. Bisa dipanggil Kak Rido. Selamat siang Kak Rido. Kalau boleh tahu, apa kesibukan Mas Sigit sekarang ini? Saya pelajar kelas 12 SMA Kak. Baik, di sini saya akan bertugas sebagai konselor yang akan mendampingi Kak Sigit dalam proses konseling pada hari ini. Iya Kak. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kepercayaan Mas Sigit mau meluangkan waktunya untuk mengikuti proses konseling pada hari ini. Sebelum melanjutkan proses konseling, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu selama proses konseling, saya akan menyampaikan beberapa selama proses konseling, Kak Sigit bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir, karena semua hal yang Kak Sigit ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun jika nanti dalam cerita ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya tentang orang tua, saudara, teman, atau Kak Sigit sendiri, berada dalam situasi terancam, maka saya berhak menginformasikan pada atasan saya. Oke, baik. Baik, kita mulai ya sesi konseling pada hari ini. Apakah Kak Sigit bisa menceritakan hal apa yang membuat Kak Sigit memutuskan mengikuti sesi konseling? Jadi begini Kak, saya datang ke sini karena sedang merasa stres banget. Harapan saya setelah mengikuti sesi konseling ini yaitu bisa mengalami apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya dan bisa merasa lebih baik gitu. Oh, seperti itu ya. Baik, Kak Sigit. Sejak kapan Kak Sigit merasa demikian? Sejak sekolah dilakukan secara online Kak, tapi saya baru merasa stres kira-kira 1 bulan ini. Oke, apa saja yang membuat Kak Sigit merasa stres selama satu bulan terakhir? Saya merasa pusing karena setiap hari selalu ada tugas baru yang diupload Kak, secara tiba-tiba. Nah, selain itu banyak juga guru yang sering mengadakan meet terlalu malam. Pernah lo ada guru yang mengadakan meet jam 8 malam dan selesai jam 10 malam begitu Kak. Oh, pastinya lelah sekali ya. Ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat, justru dipakai untuk hal yang berkaitan dengan tugas sekolah. Iya, benar juga Kak. Belum lagi saya dimarahi orang tua karena nilai saya banyak yang turun saat pembagian rapot. Nah, mereka bilang kalau nilainya segitu pasti susah masuk perguruan tinggi begitu Kak. Jadi Kak Sigit merasa kecewa karena orang tua Kak Sigit meragukan kemampuan belajar Kak Sigit. Lalu apa saja dampak yang Kak Sigit rasakan dari adanya permasalahan ini? Saya merasa capek terus, Kak. Saya takut hasil belajar saya menurun lagi. Selain itu, saya meski nggak ada mood sama sekali untuk belajar dan mengerjakan tugas. Jadinya saya sering mengabaikan tugas sekolah dan sengaja bolos pertemuan saat pertemuan online begitu, Kak. Oh, ternyata stres yang Kak Sigit alami memberikan dampak negatif pada kehidupan Kak Sigit ya. Iya, Kak. Oke, dari yang saya tangkap berdasarkan cerita yang Kak Sigit sampaikan, yaitu Kak Sigit merasa stres sejak sekolah dilakukan secara online. Dan Kak Sigit pusing karena setiap hari ada tugas baru yang diupload secara tiba-tiba. Serta ada guru yang mengadakan meet terlalu malam. Iya juga ya, Kak. Seharusnya saya tidak melakukan hal seperti itu. Oh iya, sebelumnya Kak Sigit mengatakan bahwa takut nilai ujian turun lagi. Namun kemudian Kak Sigit mengatakan bahwa sering mengabaikan tugas sekolah dan sengaja tidak mengikuti pertemuan online yang diadakan oleh guru. Begitu ya, Kak. Sepertinya saya harus belajar melawan rasa malas saya. Tapi kenapa ya, Kak? Dengan tuntutan sekolah yang semakin tinggi, saya justru merasa malas.
Iya Kak Sigit, dulu waktu masih sekolah saya juga pernah merasa jenuh dalam belajar dan ketika merasakan hal tersebut saya beristirahat terlebih dahulu dengan melakukan hal yang saya sukai namun ketika sudah merasa lebih baik, saya harus kembali belajar dan menyelesaikan tugas sekolah segera mungkin. Oh, seperti itu. Saya harusnya bisa melawan rasa malas saya ya, Kak. Tapi kenapa ya dengan tuntutan sekolah yang tinggi saya justru merasa malas? Nah, sebenarnya dalam teori psikologi yang Kak Sigit rasakan itu bisa disebut burnout. Burnout adalah keadaan di mana seseorang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun secara emosional. Karena beban yang tinggi, penurunan performa kerja, dan kehilangan semangat dalam melakukan sesuatu termasuk gejala burnout yang Kak Sigit alami. Oh, seperti itu ya, Kak. Pantas saja saya juga mudah marah pada orang lain, terutama orang tua saya. Terkadang saya juga bingung dengan sikap saya sendiri, Kak. Mungkin Kak Sigit marah karena masih merasa kecewa dengan apa yang orang tua Kak Sigit katakan ketika melihat hasil belajar Kak Sigit yang sangat menurun. Oh, iya, Kak. Betul juga. Sebenarnya saya ingin bilang kalau saya merasa sakit hati dengan apa yang orang tua saya katakan, tapi saya takut bilang melawan, Kak. Oke, saat ini saya merasa semangat karena Kak Sigit terlihat semakin antusias dalam proses konseling pada hari ini. Sepertinya Kak Sigit sudah merasa lebih nyaman ketika berbicara dengan saya ya. Betul sekali, Kak. Saya merasa nyaman dan juga senang ketika berbicara dengan Kak Rido begitu, Kak. Selesai. Oke, terima kasih Kak Rido untuk konselingnya ya. Ya, sama-sama.